Halo, saya Ibu Sinta Yuliana Simbuan. Hari ini kita akan membahas tentang delirium, depresi, dan demensia pada lansia. Ketiga kondisi ini sering terjadi pada lansia dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan serta kualitas hidup lansia. Oleh karena itu, kita akan bahas materi ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami 3 kondisi utama pada lansia, yaitu delirium, demensia, dan depresi. Lalu memahami dampak kondisi tersebut terhadap aktivitas sehari-hari dari lansia, dan menyusun intervensi keperawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan lansia. Baik, kita akan masuk kepada masalah yang pertama, yaitu delirium pada lansia. Delirium itu sendiri merupakan gangguan kesadaran dan kognitif yang bersifat akut atau reversibel, dan hal ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor dari fisiologis. Lansia yang mengalami delirium bisa mengalami penurunan kesadaran secara tiba-tiba, bahkan juga mengalami gangguan perhatian dan konsentrasi, serta disorientasi terhadap waktu, tempat, dan orang. Kondisi ini juga sering disertai dengan gangguan persepsi seperti halusinasi dan juga ilusi, serta adanya fluktuasi kesadaran dalam waktu singkat. Beberapa faktor risiko utama yang dapat memicu delirium, yang pertama itu adalah usia lanjut, lalu ada infeksi akut seperti sepsis, pneumonia, atau infeksi saluran kemih, lalu penyakit sistem saraf pusat seperti stroke atau Parkinson, gangguan metabolik, dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit, serta polifarmasi atau penggunaan banyak obat yang dapat meningkatkan resiko efek samping pada lansia. Selanjutnya kita akan bahas demensia. Demensia ini merupakan sindrom penurunan fungsi kognitif yang progresif dan tidak dapat disembuhkan atau irreversible. Kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lansia, termasuk daya ingat, bahasa, pemecahan masalah, dan aktivitas sehari-hari. Gejala utama dari demensia yaitu meliputi gangguan memori jangka pendek dan panjang, serta disorientasi terhadap waktu dan tempat, perubahan perilaku dan suasana hati, kesulitan dalam berbicara dan memahami komunikasi, serta hilangnya kemampuan dalam aktivitas sehari-hari. Faktor risiko utama demensia itu ada beberapa yang hampir mirip dengan delirium, yaitu usia lanjut. Ya. Lalu riwayat keluarga dengan demensia, kurangnya stimulasi kognitif, oleh karena itu lansia perlu sering-sering distimulasi kognitifnya, cedera kepala, serta penyakit Alzheimer. Dalam lingkup ini, kita perlu melakukan yang namanya deteksi dini dengan MMSE atau Mini Mental State Examination, sehingga kita mampu menerapkan intervensi seperti memodifikasi lingkungan dan stimulasi kognitif untuk memperlambat progresivitas penyakit dari demensia ini sendiri. Kondisi berikutnya adalah depresi pada lansia, yang seringkali tidak terdeteksi karena gejalanya dianggap sebagai bagian dari proses penuaan yang normal. Namun, depresi dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup dan kesehatan fisik lansia. Pada lansia, ketika dia mengalami depresi, mereka akan merasakan perasaan sedih atau putus asa yang berkepanjangan, kehilangan minat dalam aktivitas yang biasa disukai, gangguan tidur atau insomnia atau tidur berlebihan, perubahan nafsu makan dan berat badan, kesulitan berkonsentrasi dan membuat keputusan, serta pikiran tentang kematian dan bunuh diri.
Beberapa faktor risiko depresi pada lansia yaitu adanya perubahan hormon dan juga neurotransmitter, kesepian dan isolasi sosial pada lansia ini yang paling sering terjadi yaitu kesepian, lalu kehilangan pasangan atau teman dekat, kurang dukungan keluarga serta adanya perubahan peran. Nah, faktor-faktor ini merupakan faktor yang paling sering terjadi kepada lansia karena seiring bertambahnya usia, uh, lansia akan kehilangan pasangan dan juga anak-anak sudah mulai untuk pergi dan menikah dan jadi sudah tidak tinggal bersama dengan mereka. Sebagai perawat, penting bagi kita untuk melakukan screening dengan Geriatric Depression Scale atau GDS dan juga memberikan intervensi seperti dukungan psikososial dan aktivitas sosial untuk membantu pasien mengatasi depresi. Berikut ini adalah perbandingan faktor klinis delirium, depresi, dan demensia pada lansia atau biasa disebut juga dengan TRIDIS. Mari kita lihat masing-masing perbedaannya. Ini kita lihat untuk membantu kita dalam membedakan ketiga kondisi ini. Bisa kita lihat pada depresi, onsetnya dia muncul tiba-tiba atau berhubungan dengan peristiwa kehidupan. Delirium munculnya tiba-tiba juga dan demensia berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Durasinya depresi itu bisa berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, delirium berjam-jam hingga berhari-hari, demensia itu durasinya jangka panjang atau bisa juga sampai seumur hidup. Mood pada ketiga kondisi klinis ini juga berbeda. Pada depresi itu lebih banyak sedih, cemas, dan mudah tersinggung. Delirium itu lebih labil dan curiga. Pada demensia dia juga akan ada fluktuasi, bisa depresi, apatis, sampai juga tidak tertarik pada apapun. Perilakunya untuk ketiganya ini bervariasi, ya. Pada depresi ini dapat terjadi retardasi psikomotor atau agitasi. Pada delirium itu bisa hipokignetik atau hiperkignetik. Dan pada demensia itu juga sama seperti depresi, retardasi psikomotor dan agitasi. Orientasi depresi itu dia disorientasi terpilih. Delirium orientasinya terganggu, untuk demensia mengalami penurunan. Untuk memori, depresi itu ada gangguan selektif. Pada delirium, memori gangguannya pada memori jangka pendek. Pada demensia, itu gangguan memori jangka pendek pada tahap awal dan habis itu akan ada gangguan memori jangka panjang pada tahap lanjutnya. Ya, begitu juga untuk proses pikir. Pada depresi itu temanya akan keputusasaan, ketidakberdayaan, dan juga merendahkan diri. Pada delirium itu akan sulit untuk konsentrasi. Pada demensia itu terbatas dan juga kesulitan menemukan kata-kata. Persepsinya pada depresi itu normal. Delirium itu kemungkinan halusinasi. Demensia, kesalahan persepsi umumnya tidak muncul. Bicara depresi itu masih normal hingga melambat, delirium bicaranya itu akan terlihat seperti dipaksakan atau tidak teratur. Untuk demensia, dia akan mengalami kesulitan menemukan kata-kata. Berikut ini merupakan perbandingan dari ketiga fitur klinis ini. Apa saja dampak jika tidak tertangani kondisi TRIDIS tadi? Yang paling utama adalah penurunan kualitas hidup lansia. Lansia menjadi kehilangan kemandirian, merasa tidak bahagia, dan akan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu ada gangguan fungsi kognitif, ya, muncul ada hambatan komunikasi dan tidak dapat melakukan ADL. Peningkatan risiko jatuh, ya, peningkatan risiko dari penyakit baik itu jatuh, infeksi, malnutrisi ataupun dehidrasi.
dan juga peningkatan isolasi, atau mungkin bisa juga sampai tersesat. Apa saja yang perlu diberikan untuk intervensi keperawatan pada kondisi kritis ini? Yang pasti dilakukan pengkajian, ya, pengkajian CAM, Confusion Assessment Method, Mini Mental State Examination, dan juga bisa juga menggunakan SPMSQ, Short Portable Mental Status Questionnaire. Lalu memodifikasi resiko dan juga menjaga keselamatan dari lansia, meningkatkan asupan nutrisi dan cairan, mengurangi stimulasi yang berlebihan, dan meningkatkan dukungan dari keluarga. Selain itu juga berkomunikasi dengan cara yang sederhana dan langsung karena tadi akan ada penurunan kognitif sehingga hambatan dalam komunikasi, memberikan isyarat untuk orientasi realitas, menjaga interaksi sosial dan harga diri dari lansia, sesuaikan rutinitas harian untuk fokus pada orang bukan pada tugasnya. Jadi biar lansia bisa tetap mengenali orang-orang di sekitarnya. Menyesuaikan strategi interaksi dan komunikasi untuk memastikan bahwa orang lain dapat menerima pesan yang ingin disampaikan oleh lansia. Mengubah reaksi dan respon terhadap perilaku dari lansia. Lalu lansianya mendapatkan cukup tidur dan mengelola stres dengan baik. Oke, kesimpulan dan rekomendasi pada kondisi tridis ini. Delirium itu lebih sering disebabkan oleh faktor akut dan medis seperti infeksi, dehidrasi, dan efek samping obat. Sedangkan demensia itu berkembang secara progresif dengan faktor risiko utama adalah usia, penyakit vaskular, dan riwayat genetik. Depresi pada lansia itu dipicu oleh faktor psikososial seperti kesepian, kehilangan pasangan, dan penyakit kronis. Lalu delirium itu memerlukan intervensi yang segera untuk mengatasi penyebab akut dan mencegah komplikasi. Demensia memerlukan pendekatan jangka panjang untuk menjaga kualitas hidup dan keamanan pasien. Untuk depresi pada lansia itu membutuhkan deteksi dini dan juga dukungan psikososial untuk mencegah dampak lebih lanjut. Perawat dan caregiver memiliki peran besar dalam mendukung lansia dengan kondisi ini. Demikian materi kita pada minggu ini untuk membahas tentang delirium, depresi, dan demensia pada lansia. Saya harap setelah sesi ini kita sama-sama akan dapat memahami bagaimana membedakan ketiga kondisi ini pada lansia dan juga menerapkan intervensi keperawatan yang sesuai dengan kondisinya.